kekuatan dari GIS itu membebaskan kreativitas siswa itu. Saya merasa diapresiasi akan potensi saya itu sangat disupport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di episode 2 Produktif Podcast Edukatif. Wih. Udah nonton kemarin. Udah nonton search guys. dulu. Dia sudah riset. Kayaknya udah dinonton ulang juga ya. Iya. Oke. Jadi di alhamdulillah nih di episode kedua ini kita mendatangkan 2 siswi berbakat. Wah. Jadi both of them ini dua-duanya adalah harusnya ini adalah 2 orang yang paling yang paling menonjol lah di SMP dan di SMA. Ini dua-duanya adalah ketua OSIS. Wah, ini ketua OSIS SMP. Saya perkenalkan sebelah kanan namanya Kalista Azra. Hai semuanya. Nah, keren kan? Hai semuanya. Anak zaman sekarang sekali. Saya merasa tua di sini. Untung ada Pak Andi di sebelah sana yang membuat saya nggak terlalu tua. Di sebelah kiri, ketua OSIS SMA. Perkenalkan. Siapa namanya? Faika Rasti Tenri Awaru. Wah, Faika Rasti Tenri Awaru. Wah, ini Rasti ini panggilannya Rasti ya. Iya. Itu orang Makassar ya. Iya, orang Makassar. Jadi dia diekspor ke Condet. Iya. Ekspor banget bahasanya. Diekspor ke Condet begitu. Jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai lah. Kalau di produktif nih kemarin Rasti itu sempat WA saya. Nanya, Mister besok tuh dress code-nya apa ya? Wah gitu kan. Wah kalau di sini mah dress code-nya santai aja gitu kan, casual. Yang penting kalau misalnya sekarang kita lagi atas nama OSIS, pakai ininya nih, pakai apa namanya? Pakai apa sih namanya? Kalian bilangnya apa ini? Jas ya? Atau alma mater. Jas atau alma mater ya. Oke. Sekarang kita mau ngomongin apa ceritanya nih? Mungkin peran OSIS dalam. Wih keren. Ini saya belum ngasih tema. Kalista udah langsung kasih tema duluan loh. Gimana Rasti? Atau mungkin bisa lebih ke kenalin OSIS dulu. Oh OSIS keren. SMP dan SMA kita. Oke boleh. Saya tampung ya. Peran OSIS terus kemudian mengenalkan OSIS itu ke banyak orang. Ini kan nanti insya Allah ditonton ya. Kita dari sekarang mungkin nggak banyak-banyak, tapi nanti insya Allah makin lama makin banyak. Pemirsanya gitu ya. Nah, saya mau tanya dulu nih. Pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada kalian sebagai siswa-siswi GIS. Enakan di rumah apa enakan belajar di sekolah? Gimana Rasti? Enakan di rumah apa di sekolah? Sendiri menurut saya ya setiap di rumah atau di sekolah pun ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Oke. Tapi menurut saya sendiri lebih nyaman di rumah. Oh gitu. Iya. Jadi enakan distance learning gini, PJJ gini. Iya. Begitu? Iya, ketimbang di sekolah. Oke, itu pendapat Rasti. Kalau Kalista? Kalau saya sih agak netral, tapi saya lebih prefer di sekolah. Di sekolah? Karena sistem pembelajaran saya tuh harus interaktif gitu. Jadi Oh. kalau di secara Zoom meeting atau asinkron segala itu agak susah untuk komunikasinya. Oh gitu. Oke. Jadi kalau Kalista ini tipe yang dia harus lebih milih tatap muka ya, belajar biasa lah di sekolah gitu kan. Karena lebih pengen ngobrol, lebih pengen ketemu orang gitu kan. Sementara kalau Rasti lebih enak di rumah. Karena di rumah itu bisa sambil rebahan. Begitu ya? Benar juga. Melihat survei PJJ, pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini terhadap siswa-siswi SMP hampir di Indonesia. Jadi rata-rata kalau misalnya kita nih pusing gitu ya, TK sama SD, mereka pada nggak betah, pengennya belajar di sekolah gitu kan. Sementara kalau SMP SMA pengennya malah di rumah gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nih, misalnya kalau pandemi ini berlangsung lebih lama lagi misalnya gitu kan, atau PJJ ini jadi permanen, berarti Rasti senang sekali dong. Aku kesusahan. Tapi kayaknya kalau permanen enggak deh Pak. Enggak ya? Iya. Gitu ya. Jangan sampai Hopefully permanen not. juga. Oke, enggak kan sempat ada wacana gini, artinya walaupun pandemi ini sudah berakhir gitu ya, tapi
si PJJ ini, distance learning ini, online schooling dan segala macam ini dianggap ini loh apa namanya, dianggap efektif. Artinya anak tuh nggak perlu pergi ke sekolah, nggak ada kemacetan dan lain sebagainya gitu kan. Menurut kamu gimana? Iya benar sih Pak. Saya juga ngerasain misalnya kalau saya keluar rumah nih ada keperluan di weekdays ya. Oh iya nggak macet. Terus misalnya juga pagi-pagi, walaupun saya lihat juga ya teman-teman saya telat bangun pun nggak apa-apa. Mereka tetap punya waktu. Mereka tetap punya waktu untuk nyiapin, even though itu cuma 1 menit gitu loh Pak. Mereka 1 menit langsung bisa sekolah ya. Iya bisa. Dia pakai seragam loh Pak katanya. Iya. Jadi you don't have to take a bath even ya. Jadi saya punya kesimpulan bahwasanya penggunaan air di masa pandemi ini sangat turun ya. Jadi kita banyak saving water ya for life. Kalista ini saya suka, dia orangnya jujur sekali dia. Kalau menurut apa namanya 5 core values guys itu dia assertif ya. Jadi mengutarakan pendapatnya itu secara berani gitu. Keren sekali. Ini yang saya mau tepuk tangan dulu. Apa namanya gini? Saya lupa tadi, harusnya di awal tuh saya mau congrats both of you karena sudah elected ya jadi ketua OSIS. Sah kan ya? Iya, Sah ya. Tidak hasil menggulingkan siapapun kan? Alhamdulillah. Oke, telah dipilih. Ini bersejarah loh menurut saya. Kalian tuh jadi sejarah di mana pemilihan, jadi pilkada yang lagi rame ini kan, ada apa enggak? Itu kalian sudah melakukannya duluan loh. Kalian sudah terpilih menjadi pemimpin dengan cara online, gitu kan? Iya, benar. Beda nggak rasanya? Beda banget dong Mister. Beda ya? Beda sekali ya. Bedanya apa? Ya saya nggak bisa kampanye secara langsung ke Iya. kelas-kelas. Oke. Terus misalnya kayak debat kandidat kemarin tuh kurang gitu loh feel-nya Mister. Feel-nya Kayak ya. tapi kurang Nervousnya lebih dikit sih. Iya benar. Oh, gitu. Nervousnya juga kayaknya Nervousnya lebih karena nggak langsung tatap muka segala gitu kan. Dan Oke. audiensnya tuh nggak terlalu kelihatan. iya. Oke, terus kalau misalnya nanti begitu misalnya lah let's say Januari misalnya kita masuk gitu ya. Mau nggak apa namanya ngulang lagi? Kalau saya Not sendiri necessary enggak sih. tau. Kita udah kepilih. Saya Kali aja misalnya nanti secara offline gitu ada yang mengkudeta gitu. paling saya ini lagi deh misalnya kayak nyampaikan orasi saya lagi deh. Oke. Tapi kalau untuk mengulang semua dari awal aduh enggak deh. Capek. Mister. Oh jadi Capek ada aja. speech gitu ya yang secara langsung gitu. Nah tadi kan kita udah cerita tuh soal beberapa hal, termasuk yang terakhir itu yang soal apa namanya kalian dipilih secara online gitu ya. Nah ketika kalian si prosesnya itu kebayang nggak sih kalau misalnya ini harusnya kayak gimana ya, misalnya pemilunya kayak gimana kan secara online nih gitu kan, kampanyenya kayak gimana, tadi Rasti sempat mau cerita tuh. Oh, kalau kampanye di SMA sendiri ya. Jadi kan setiap kelas kita punya Zoom masing-masing ya misalnya. Oke. Jadi kita list saya sama lawan saya Andrea waktu itu. Oke. Kita ke kelas mana? Saya seperti saya waktu itu ke kelas 11 dulu, Andrea ke kelas 10. Nah, kita minta Zoom kode Zoom-nya dari wali kelasnya, minta passwordnya, terus sebelumnya kita izin dulu, kita bisa nggak masuk ke kelasnya, kita bisa join nggak. Nah, kalau kita memang dipersilahkan, kita masuk, kita mulailah si kampanyenya itu. Oke, jadi tetap kampanyenya masuk ke kelas-kelas ya. Kalau Kalista? Kalau di SMP sih nggak ada kayak gitu, nggak ada masuk kelas. Tapi kita kampanyenya mostly kita lebih tegasin ke di social media. Oh, di sosial Social media. itu Oke. paling aktif buat kampanye. Jadi gimana tuh maksudnya? Misalnya kamu bikin campaign di sosial media gitu. Kita akan membuat suatu tim ses, dan tim ses itu akan nge-share story setiap harinya daily-nya. Oke. Terus ya gitu sih, ntar yang mau support saya juga boleh share story juga. Oh, gitu. Jadi ya makin menyebar gitu. Bikin kayak Twibbon gitu nggak? Iya, yes. Oke ya. Kurang lebih Poster sama gitu. sih, Mister. Kurang lebih sama ya di Iya, SMA juga. Saya juga ada tim sukses, terus kita minta tolong sama teman-teman yang mau mendukung saya buat nge-share posternya ke Instastory, dan itu saya ada sekitar 3 sampai 4 poster selama kampanye itu. Oh, jadi memanfaatkan bener-bener sosial media ya. Wow, keren banget. Karena emang zaman sekarang bisa dibilang itu apa namanya ya, media paling efektif, ya kan? Media paling efektif. Karena gini, kalian ini deh, saya kasih insight sedikit. Jadi kalau zaman dulu, orang tuh kalau mau terkenal itu harus masuk TV, baru dia bisa jadi popular person atau jadi viral gitu ya. Kalau sekarang terbalik,
orang viral masuk TV. Masuk TV. Iya kan? Benar. Jadi sekarang apa namanya? Kalau zaman dulu tuh ada istilah gini, the world in your hand gitu. Jadi ini maksudnya. Ini si gadget ini, the world kamu bisa ngelihat apapun gitu kan di. Nah, nah terus bisa menguasai apapun. Jadi siapa yang menguasai media, dia yang dalam tanda kutip menguasai dunia gitu kan. Nah, saya masih tertarik seputar apa tadi ya, pemilihan. Terus satu hal yang pengen saya tanyakan kedua-duanya. Kenapa mau dicalonin jadi OSIS atau mau maju sebagai kandidat OSIS? Kalista dulu. Aku emang dari awal sebelum OSIS, sebelum aku masih jadi anggota doang, itu tuh aku udah dikode-kodein sama BPH yang dulu udah kode-kodein, Kalista BPH, Kalista next BPH. Jadi dari situ aku tuh udah siap mental itu loh. Dan sampai pandemi gitu, terus mau sebelum kampanye, tiba-tiba Mr. Angga, pembina OSIS SMP ngechat aku, terus kayak, Kalista, kamu kalau jadi ketua OSIS siap gak? Terus langsung panik banget, aku langsung kaget, langsung bener-bener siapin mental semua. Dan waktu di chat itu langsung perasaannya excited, iya langsung, atau aduh kayaknya aku enggak deh gitu. Mixed feelings banget. Either nervous kayak ih bisa nggak ya gitu, tapi ada salah satu sisi juga kayak kayaknya seru juga, kayaknya juga bisa salah satu opportunity for me to branch out my experience gitu lah. Nah yang bikin nervous tadi, yang bikin sempat nggak yakin apa? Apakah saya tuh capable jadi memimpin seluruh SMP? Wah, keren banget nih. Itu nervousnya di awal. Ini akan dicontek nanti oleh kampanye pilkada. Nah itu tadi yang apa namanya yang bikin nervousnya. Kalau yang bikin yakinnya, yang tadi kamu bilang ada excited feelingnya, yang serunya tuh apa? Yakinnya mungkin apa ya, seluruh hidup saya tuh saya kayaknya selalu pengen memimpin gitu. Saya selalu leader ya. Saya selalu belajar semua teori-teori cara komunikasi, cara presentasi. Saya seluruh hidup saya selalu belajar teori-teori tersebut, dan kayaknya pas ada kesempatan kayak gini kayak cocok juga. Like why not gitu. kita simpan dulu nih Kalista nih. Kita ke Rasti. Jadi kalau alasan kenapa aku pengen jadi ketua OSIS, yang pertama itu dari SMP dulu, kan SD itu belum ada organisasi ya Mister. Jadi pas SMP itu SMP dulu di mana? Di Makassar. Di Makassar ya. Iya. Oh iya, aku nih cuma tertarik dengan satu organisasi dari beberapa pilihan organisasi, yaitu OSIS. Kenapa sih aku pilihnya tuh OSIS? Karena aku merasa kalau di OSIS ini aku terus dituntut untuk terus belajar. Meanwhile hobi aku emang belajar. Ini keren. Saya merasa minder di sini. Hobinya belajar loh. Sementara hobi saya nyari duit. Lanjut pasti. Iya, jadi aku merasa kalau kayaknya ini emang paling cocok dengan diri aku sendiri, personality aku. Terus selanjutnya aku itu di keluarga sering diajarin akan suatu hal, mau itu akan sebuah materi pelajaran, baik itu pelajaran dari SD sampai kuliah, itu ayah selalu bantu aku untuk kasih terus masuk ilmu ke dalam otak aku, yang dimana ayah nitip pesan, ini ilmu kalau suatu saat ayah nggak ada, adek itu dikasih buat adek, adek sebarkan ke orang lain juga. Wow, nih spirit dari keluarganya. Kita kasih aplaus. Nanti bikin konfeti juga nggak? Itu udah ada ya di episode yang kemarin ya. Udah kepake. Udah kepake ya jurusnya ya. Berarti keluarganya Rasti ini keluarga pembelajar ya? Banget apalagi ya? Ayah. Wah, keren sekali, beruntung sekali loh itu Pak Santo turun di inilah Pak Santo dicontoh. Pak Santo juga pembelajarnya, anaknya dari kecil diajarin dagang. Ada sendal jual, sendal orang. Nah itu tadi backgroundnya. Nah begitu kepilih, terus sebelum kepilih, kompetisinya dulu. Waktu kompetisi itu terasa nggak sih? Apa namanya, iklim kompetisinya itu terasa nggak? Misalnya dari satu, Kalista berapa orang? Aku ada 4 orang. 4 orang. Ini. SMA? Aku cuma 2 orang. 2 ya. Jadi Rasti sama Andrea. Nah gimana tuh iklim kompetisinya, berasa nggak?
Kalau aku diajarin sama pembina aku sebenarnya kompetisi itu cuma apa ya, di mata publik doang. Sebenarnya kita tuh saling kerjasama. Sebenarnya mau program yang kita ajuin itu akan kita laksanakan, mau kita menang atau tidak, mau kita jadi ketua atau tidak. Dan sebenarnya saat masa kampanye itu kita semuanya saling support each other, kita semuanya saling kerjasama. Tapi di mata publik kita pura-pura kayak kompetisi gitu, gitu aja sih. Oke. Itu perlu loh, sandiwara itu perlu gitu kan, artinya apa yang kadang the real life itu dilihat it's too flat gitu loh. Kadang real life jadi harus dikasih bumbu-bumbu sedikit gitu kan biar agak-agak sosial media. Gitu. Kalau nggak drakor tuh nggak laku loh. Iya kan? Kalau Rasti gimana? Walaupun cuma berdua nih sama Andrea. Walaupun cuma berdua, tapi sebenarnya bagi saya berat sekali karena gitu Andrea ya? sahabat saya. Jadi harus berkompetisi dengan sahabat sendiri. Tapi kita berdua yakin kalau tujuan kita itu sama, untuk membangun OSIS yang lebih berkualitas gitu. Jadi mau nggak mau, maupun salah satu dari saya kita jadi ketua OSIS atau enggak, itu ya nanti juga kita bakal kerja bareng untuk bikin si OSIS ini jadi lebih wow di mata orang lain, nggak cuma di mata siswa atau warga sekolah doang. Wah, keren sekali. Sekarang yang membuat kamu akhirnya terpilih apa, Kalista? Misalnya program kerja unggulannya itu apa sih si Kalista ini? Program kerja aku sebenarnya ada banyak yang aku lakuin, tapi mungkin salah satunya kita ada JHGIS Peduli yang benar-benar membuat apa ya, itu suatu penggalangan dana yang kita bisa kerjasama sama lembaga-lembaga besar yang untuk apa, sistem donasi ke masyarakat apapun siapapun. Gitu. Jadi lebih ke kemanusiaannya sifatnya nih. Nah, itu tadi kan Kalista tuh apa program unggulannya SMP, OSIS SMP itu bidang charity gitu ya. Itu yang unggulannya SMP. Nah, kalau misalnya Rasti waktu kampanye itu yang paling Rasti majuin tuh apa sih ininya? Programnya? Hari buku, Mister. Hari buku. Jadi, itu kayak gimana tuh? Jadi hari buku itu, jadi nanti kita dari seluruh siswa itu mendonasikan minimal 1 buku. Terus nanti ya sama seperti Kalista ya, nanti didonasikan kepada orang-orang yang yang kurang gitu, Pak. Yang jadi kalau jatuhnya kayak jadi charity juga kayak Kalista gitu. Jadi yang bisa saya underline tuh di sini adalah both of SMP or SMA tuh ini ya, punya semangat charity berbaginya yang tinggi ya gitu. Itu ini loh apa namanya? Jadi ada sebuah, bukan pepatah, saya sih ini aja apa namanya, sering dengar aja. Apa namanya? Jadi semakin apa yang kita terima, banyak dikitnya itu dari apa yang kita bagi. Iya, betul. Jadi semakin banyak kita membagi, itu sebenarnya nanti returnnya tuh semakin banyak ke kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya mau banyak rezeki itu sebenarnya teorinya adalah semakin banyak memberi gitu. Nanti kita semakin banyak menerima gitu ya. Amin gitu ya. Wah, kita jadi muhadoroh ini. Nah terus begitu kalian dinyatakan terpilih. Nah itu apa namanya, gimana? Senang banget gitu, ataukah karena ini online jadi agak berkurang excitementnya atau gimana? I'm still excited but still nervous juga dengan waktu kepilih. Gimana? Saya ikut tuh pemilih apa namanya, proses ikut ya? Apa namanya, penghitungannya itu yang pakai itu kan? Iya, saya ikut tuh. Yang bikin nervous tuh mungkin apa ya, gimana kalau aku jadi ketos, gimana mimpinnya gitu loh, gimana bisa ngejalanin apalagi pandemi gini gitu loh. It's a challenge. It's definitely going to be a kita challenge. keep dulu challenge. Nanti aku mau bahas itu tuh. Nah, Rasti gimana? Nih aku kan dikasih hak milih. Iya. Aku milih kalian berdua loh. Enggak, ini enggak peres ya. Ini enggak peres. Bisa aja. Ini enggak pura-pura, beneran aku milih di SMP itu aku milih Kalista, di SMA itu aku milihnya Rasti karena aku ngelihat ini apa namanya, personality test ini. Jadi buat sahabat-sahabat GIS yang belum tahu, jadi kalau waktu di kelas 7 dan kelas 10 mereka masing-masingnya waktu baru masuk itu ada namanya personality test. Nah, mereka ini dites berdasarkan apa namanya ya, potensi kepemimpinan yang mereka miliki gitu. Nah, di situ tuh ada tuh kebaca misalnya ternyata hasilnya itu baik Kalista ataupun Rasti ini dua-duanya ini adalah tipe orang yang buah. Nah, tipe orang buah ini adalah orang yang cocok banget jadi pemimpin. Nanti deh kalau misalnya nanti kita masih punya durasi saya bacain deh hasilnya. Oke, balik lagi ke tadi Rasti. Kalau aku rasanya
seneng banget pasti ya. Misalnya. Oh gitu? Iya pasti, karena ini emang udah cita-cita saya juga sejak masuk SMA. Minimal lah jadi anggota OSIS dan maksimal yang harus memimpin OSIS. Karena ini jadi nanti kurikulum vitae yang bagus banget tuh. Kalau kalian mau kuliah, mau di organisasi yang lebih lanjut, pernah jadi ketua OSIS gitu kan. Iya. Keren sekali. Iya. Nah, balik lagi tadi challenge. Nah, ini nih saya tertarik nih sebenarnya. Apa namanya tadi kan Kalista sempat bilang tuh gimana ya ngejalanin program-program OSIS tapi di masa pandemi ini. Gimana? Pasti kalau dari SMA. Kalau saya sendiri yang pertama dan paling utama, saya harus memastikan anggota OSIS saya ini punya visi dan misi yang satu enggak. Mereka gitu. Akan menjalankan si program kerja ini dengan sungguh-sungguh atau tidak. Yang kedua tentunya saya minta support dari warga sekolah ya Pak, yang di luar anggota OSIS, baik itu siswa, guru, maupun misalnya Bekom gitu Pak. Ini yang paling utama support dan juga kemauan. Program OSIS SMA yang menurut kamu paling challenging dilakukan semasa pandemi ini apa? Jadi saya ambil contoh dari ini ya Pak, program kerja yang tahun kemarin, kabinet kemarin itu treasure hunt. Treasure hunt. Iya, itu menurut saya kalau di masa pandemi rencananya sih emang anggota saya akan melakukannya lagi. Tapi tentu itu di masa pandemi bakal lebih challenging banget loh Pak. Treasure hunt tuh yang keliling-keliling itu bukan sih? Keliling Makassar. Oh, Makassar. Kampung Keliling Jakarta. Rindu kampung halaman kayaknya. Keliling Jakarta menggunakan transportasi umum gitu Pak. Nah itu yang dicari apa? Itu yang dicari kita bikin harta karun gitu loh Pak. Yang siapa yang duluan sampai di tempat tujuan, siapa yang duluan nemuin harta karunnya dia yang menang. Gitu. Jadi udah ada pos-posnya gitu ya. Iya, itu pos-posnya misalnya di museum, di stasiun seperti itu. Nah kalau Kalista, salah satu programnya SMP OSIS SMP yang menurut kamu paling challenging apa sih di masa pandemi ini? Mungkin program-program dari bidang sport itu agak gimana kita caranya membuat kegiatan dan program-program dalam bidang sport itu tanpa selain e-sport juga. E-sport pasti udah opsi, salah satu opsi, tapi selain e-sport kita bisa lakuin apa, itu challenging banget sih. Nah itu tadi sebagai ketua OSIS kan challenge-nya, tantangannya itu adalah bagaimana kita ini diberikan kepercayaan program-program ini tuh bisa terlaksana gitu, walaupun keadaannya seperti ini gitu kan, kita nggak bisa kumpul bareng-bareng dan lain sebagainya. Coba apa kira-kira? Sebenarnya mau sebelum atau saat pandemi gini, kesulitan tuh pasti akan selalu ada. Pasti akan selalu ada. Sekali Tapi emang we have to put more effort. Kita juga harus benar-benar mempertimbangkan semua program kita agar bisa mengadaptasikan ke segala situasi. Mau situasi pandemi udah lebih membaik atau lebih memburuk. Karena it can be worse but it also can be better. Tapi kita benar-benar gak bisa prediksi. Iya, tapi kita hope-nya yang terbaik lah ya. Kalau bisa besok nih udah masuk lagi. We have to hope for the best. Tapi kita juga harus prepare for the worst. Iya, wah nih luar biasa. Ini adalah hasil didikan dari nih saya mau iklan dulu ya. Hasil didikan dari SMP Global Islam School. Ayah bunda silahkan bergabung bersama kami. Nah, jika ingin anak Anda punya pemikiran yang begitu juga, silahkan bergabung sama kami di 021 8088 4510 atau ke website GIS ya. Menurut Rasti, menurut Kalista, apa yang paling kamu rindukan dari sekolah selama kurang lebih 8 bulan ini nggak sekolah? Apa? Teman pasti, guru-guru juga, dan kegiatan-kegiatannya yang gak memungkinkan untuk diinin pas pandemi. Yang paling dikangenin apa? Paling something like LDKS atau sport day gitu. Kantin nggak kangen kantin? Kantin kangen banget, kangen banget. Kantinnya udah pindah loh. Kangen mie ayamnya. Terus apa lagi kira-kira? Banyak sih, pasti banyak banget aspek dan susah emang kalau misalnya work from home gitu, lagi gitu, dan banyak banget, hampir semuanya, semua tentang sekolah dikangenin sih saat pandemi. Guru kangen nggak? Banget. Guru ya. Kalau Rasti, apa yang paling dikangenin? Semuanya sih Pak. Semuanya ya. Saya kangen semuanya. Tapi kalau untuk di OSIS sendiri saya paling kangen rapat.
Rapat di ruang OSIS. Rapat di ruang OSIS atau insya Allah kan rencananya besok kita mau raker Pak. Biasanya raker itu kita di luar gitu loh Pak. Kali ini ya online, ya Zoom meeting dan itu kayak benar-benar kita semua kehilangan banget feel-nya raker secara langsung gitu. Oke. Tadi kan udah pada ini tuh ada yang dikangenin si Kalista, everything about school tuh dia kangen gitu ya. Pasti juga tadi semuanya lah, guru-gurunya, bahkan tadi sampai kantinnya gitu kan dan lain sebagainya. Nah sekarang selama masa PJJ ini apa sih yang menurut kalian tantangannya gitu loh, yang bikin tadi mungkin Kalista di awal sempat cerita ya tentang kalau di PJJ tuh nggak nyamannya apa sih dan lain sebagainya. Kalau Rasti apa? PJJ ini apa sih kendalanya gitu loh? Gak apa-apa dia omongin aja. Dari diri saya sendiri dan mungkin pengalaman teman-teman yaitu kita kesulitan untuk memahami pelajaran. Oh gitu? Iya. Karena kan kita kayak apa ya Pak? Oh iya ini kan secara daring, maksudnya kita nggak itu tuh nggak benar-benar masuk ke otak kita gitu loh Pak. Mungkin kita mengerti tapi bakal cepet dilupa, nggak semengerti kalau kita diajar secara langsung gitu loh Pak. Bahkan saya sendiri ngerasain itu betapa susahnya, apalagi pelajaran-pelajaran seperti fisika, kimia gitu, itu sulit banget. Kalau Kalista? Sama-sama. Pasti kalau kita dari rumah tuh distractionnya pasti banyak. Pasti kelas banyak banget. Susah sih buat fokus. Sekarang saya kasih kesempatan untuk Kalista bertanya pada Rasti bertanya pada Kalista. Silakan, saya menjadi moderator. Kalista mau nanya apa? Mungkin sama Rasti. Apa ya? Program OSIS SMA ada yang udah terlaksana belum? Untuk selama ini ya, sejauh ini selama saya menjabat belum ada. Karena kita belum ngelakuin raker. Jadi kita belum ini baru ini ya tanggal ini nanti kita bakal ngelakuin proker ini itu belum. Ya, ini dimasukin aja salah satu program kerja sosialisasi OSIS ya. Nah, silakan Rasti bertanya kepada Kalista. Kalau pertanyaan saya buat Kalista, gimana cara Kalista ngatur teman-temannya selama pandemi ini? Karena saya sendiri tuh ngerasa ini lumayan menantang nih buat saya untuk ngatur teman-teman. Kalau ngatur sih pasti communication is key, definitely. Kalau kita mau menjalankan suatu kegiatan atau program, komunikasi itu tidak boleh pernah terputus. Dari situ. Terus dan untuk kan kita kalau misalnya to build a teamwork, kita benar-benar harus mengenal setiap anggota kita. Betul. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, agar di pelaksanaan bisa lebih lancar. Dan di situ mungkin saat diskusi tentang merancang sesuatu kegiatan di misalnya di Zoom meeting gitu, kita benar-benar harus menginclude everyone agar semuanya benar-benar bisa aktif dan semua suara dari anggota kita tersampaikan. Ini dong kasih bocoran dong, misalnya saya mau nanya nih, kalian tuh selama PJJ, selama pandemi ini tuh benar-benar disiplin ada di rumah gitu, apa nongkrong juga gitu? Rumah dong. Saya juga di rumah. Beneran stay at home gitu, beneran. Jadi nggak ketemu misalnya Kalista nih, kangen lah gitu kan ketemu misalnya sama peer groupnya Kalista. Tapi gitu kan. Resikonya tinggi, mau sekangen apa kita pun ya resikonya tinggi. Nah ini untuk podcast ini diizinin sama orang tua. Alhamdulillah. Saya yang kalau nggak diizinin saya yang pusing. Waduh, saya mesti undang siapa lagi nih. Jadi ada beberapa list gitu kan, beberapa list bintang tamu atau narasumber kita di podcast ini. Nah jadi tuh kemarin kita sempat kayak puzzle gitu. Wah, ini siapa duluan nih? Akhirnya begitu come up dengan ketua OSIS SMP dan SMA. Akhirnya alhamdulillah bisa. Terima kasih ya sebelumnya sudah menyempatkan hadir ke sini. Sudah sudah diizinkan. Nanti salam ya buat orang tuanya. Buat orang tuanya Rasti juga sudah diizinkan untuk hadir di podcast. Terima kasih ayah bundanya Kalista dan Rasti. Tapi kita belum mau udahan loh. Kesannya kayak mau udahan ya. Kita main quick question, quick answer ya. Mau gantian apa mau bareng ya? Bareng aja deh. Bareng aja ya. Jawab yang cepat ya. Nggak boleh pakai mikir. Wow. Ya. Nervous kan? Nggak boleh pakai mikir ya. Siap, saudara-saudara. Online atau offline? Offline. Ya. Pertanyaan kedua.
Dan kedua ya. Iya. Grab atau Gojek? Grab. Gojek. Oke, ini punya preferensi yang beda-beda. Oke, nggak apa-apa. Saya nggak bakal nanya kenapanya. Sekolah atau libur? Sekolah. Wah gila. Pas Santos saya nggak nyangka loh ini. Jawabannya sekolah. Enggak nih apa karena udah kelamaan gak sekolah atau gimana? Enggak sih, Karena aku emang pada dasarnya aku emang suka Iya, sekolah. benar, aku juga sangat-sangat suka. Wah, hebat sekali murid-murid Global Islamic School. Daftarkan putra-putri Anda. Iklan lagi. Orang tua atau guru? Orang tua. Orang tua. Ya, mikir dulu. Karena guru tuh sangat influential buat saya, Mister. Jadi Oke. guru tuh kayak sama aja kayak orang tua saya. Ini selanjutnya ya. Hmm. Pacar atau teman? Temen lah. Wih, karena nggak punya pacar. Karena nggak boleh juga ya kan. Hebat Nggak loh penting. jawabannya. Jadi kalau mau jadi ketua OSIS kalian harus begini jawabannya ya. Next question. Dijawab dengan cepat tanpa berpikir. Netflix atau bioskop? Netflix. Wah, ini anak zaman sekarang sekali. Netflix ya. Yang bayar atau yang enggak? Yang langganan atau yang streaming? Kegiatan OSIS atau main? Kegiatan Kegiatan OSIS. OSIS. Wah, hebat sekali. Oke, yang terakhir, tidur atau olahraga? Tidur. Kalau ini udah ketebak banget sih yang terakhir tidur atau olahraga tuh pasti jawabannya tidur gitu. Menurut kamu tuh kekurangannya apa? Bener nggak dia? Emosional saya bisa intens. Mm-mm. Kekurangannya saya apa ya? Apa? Emosional saya bisa intens. Oh, saya labil. Saya agak labil orangnya. Oke. Terus apa lagi? Ada nggak di situ? Labil. Untuk labil sendiri sih nggak ada, Nggak tapi ada. lebih kayak kurang konsisten. Oke. Nah, kalau ini sekarang gantian. Kalau Rasti. Coba kelebihan kamu apa menurut kamu? Rasti. Apa ya? Menurut saya suka memimpin, itu sih yang paling pertama. Oke. Terus apa ya? Saya tuh mau belajar. Terus mau belajar, maksudnya menurut saya tuh belajar itu nggak bakalan cukup gitu loh, misalnya. Kayak saya harus terus dituntut untuk belajar. Oke. Nah, berdasarkan hasil yang saya punya nih terhadap kalian berdua itu sama loh. Kalian kan tadi similar ya. Hasilnya tuh mirip-mirip. Kalian itu yang paling harus jadi poin, poin sebagai pemimpin, kan kalian pemimpin ya di OSIS ya. Itu salah satunya adalah kalian itu cenderung untuk kurang teliti. Iya, itu saya banget juga sih. Kalau Kalista merasa nggak? Merasa nggak? Merasa. Kalau nggak berarti ini nanti yang harus direvisi. Nih, saya bacain aja ya. Cenderung kurang teliti dan mengajarkan hal yang sifatnya penting. Nah, ini yang menurut saya satu lagi nih, yang yang di diri pemimpin itu harus dikuasai, di manage gitu ya. Itu adalah suka mencari alasan. Of many things ya. Ya, benar nggak? Bener sih, pasti semua hal tuh menurut saya ada alasannya pasti. Jadi ya. Ini aja alasan. Ini aja alasan barusan. Jadi kayak misalnya kalian disuruh sebenarnya mungkin kalian mampu gitu ya, you are capable to do apa gitu misalnya kalau anak zaman dulu kan Santos beliin gula gitu kan. Oh, ada aja alasannya gitu kan. Nah, misalnya kalau anak zaman sekarang kalian mesti suruh beli gula enggak kan? Misalnya nih Kalista kerjain ini gitu kan. Nah, instead of oke gitu kan, tapi mencari alasan dulu, bener gak sih? Bener banget. Nah, itu itu salah satu kalau menurut saya itu salah satu kalau misalnya kita mau jadi best leader gitu ya. At least for ourselves itu salah satu hal yang harus di manage. Jadi dikontrol. bener, kita nggak wise gitu untuk selalu cari alasan gitu kan, karena pasti ada hal yang membuat kebaikan-kebaikan yang datang kalau misalnya kita nggak banyak alasan gitu loh. Untuk mencerna tadi maksud Kalista mungkin ya mencerna misalnya gini,
Rasti tolong kerjain, tolong nyapu gitu kan. Nah, mungkin Rasti punya alasan untuk nanti dulu deh nyapunya gitu kan. Mungkin dia lagi mau ngapain dulu gitu. Mungkin ya, mungkin ada alasan-alasan yang tepat, tapi somehow untuk beberapa hal yang penting sih kalau bisa itu dikurangi gitu. Sama kalian ini adalah orang yang suka menunda. Benar nggak? Dulu saya tipe belajar yang santai-santai tapi masih pintar gitu. Oh gitu ya. Emang bisa gitu ya. Iya. Tapi ini butuh skill memang untuk untuk menjadi self confidence itu butuh skill. Oke, lanjut. Tapi gara-gara dengan saya yang sudah jadi ketos, saya berusaha untuk memperbaiki diri saya sendiri dan saya lebih komit sekarang dan ya sekarang udah better sih tentang nunda-nunda. Jadi udah bisa hampir dipastikan tidak menunda lagi. Kalau Rasti gimana? Bener gak suka nunda? Kalau aku sendiri apalagi itu dalam hal belajar ya, aku nggak pernah nunda-nunda. Selain belajar? Selain belajar mungkin kalau ada suatu hal misalnya yang kayak tadi Mister bilang disuruh gitu. Iya kadang aku nunda. Gitu. Jadi kalau saya gini, kalau saya punya prinsip tuh dari dulu dan ini pun berdasarkan pengalaman hidup ya. Artinya kalau misalnya nunda itu banyak ininya deh, banyak ruginya. Menunda apapun tuh banyak ruginya. Jadi instead of pekerjaan ini beres, misalnya kan bikin minum gitu kan, atau nyuci piring gitu, kita nggak langsung kerjain dari 1 ntar jadi 2, atau ntar udah 4 gitu kan. Jadi makin membebani gitu. Nah itu nanti kalau diaplikasikan dalam misalnya harusnya ada program kerja OSIS yang bisa dilakukan dengan segera gitu ya. Nah, atau misalnya ada pekerjaan tentang belajar dan lain sebagainya bisa dilakukan segera, itu malah ditunda-tunda, percayalah. Apalagi itu kepentingan bersama sih. Kalau kita nunda berarti kita juga menunda pekerjaan orang lain. Bagaimana kalian menyikapi si pandemi ini? Jadi untuk agar program kita sukses itu sebenarnya the execution of our program itu nggak harus 100% perfect. Karena kendala itu pasti ada kan. Kendala itu pasti problem yang very big, very common in this pandemic. Tapi itu bukan berarti program tersebut gagal. Sebenarnya harus kita perhatikan saat pandemi dan untuk untuk program yang bisa kita katakan sukses itu bukan berarti program tersebut 100% perfect, tapi tujuan dari program tersebut tersampaikan. Itu yang harus paling di-highlight saat ini pandemi gitu. Tapi catatannya nggak hanya terlaksana aja ya. Iya, itu kan. Jadi kesannya kayak formalitas, misalnya tadi charity tadi kan. Oh, yang penting terlaksana deh, tapi maknanya jadi berkurang gitu kan. Tapi jangan begitu juga. Yang gitu benar-benar perlu di-highlight itu apakah tujuan dari program tersebut itu tersampaikan. Itu baru program tersebut sukses. Nah, Rasti. Kalau untuk saya sendiri sih, kalau untuk di OSIS ya Pak. Jadi nanti di OSIS itu untuk program kerja sendiri kita bakal ngediskusin misalnya satu program ini harus punya 2 plan A, plan B. Itu bagaimana kalau program kerja itu dilaksanain misalnya setelah pandemi ataupun di masa pandemi ini. Jadi ya bagaimana caranya kita menyesuaikan diri, karena nggak mungkin juga karena ini pandemi kita udah nggak ada jalan lain. Jadi gimana caranya kita lebih kembangin diri kita, lebih kembangin potensi kita untuk menemukan jalan-jalan baru itu. Wow, keren. Jadi pandemi ini bukan suatu hambatan ya, atau menjadikan kita jadi nggak bebas bergerak. Potensi itu pasti akan selalu ada sih. Wah, ini cocok sekali dengan visi Global Islamic School, optimalisasi potensi peserta didik sebagai rahmatan lil alamin. Wah, cocok sekali kamu. Oke, sekarang Kalista, kalau misalnya kamu dikasih kesempatan sebagai duta Global Islamic School, what do you want to say to people outside gitu kan, tentang GIS, tentang SMP GIS, tentang OSIS GIS, apa yang mau kamu sampaikan? Always hope for the best. Walaupun it doesn't seem like so, tapi just always hope for the best and the good things will always come. Oke, tentang Global Islamic School, menurut kamu apa sih? Why people should come to this place? Kekuatan dari GIS itu sangat sangat mempunyai banyak kegiatan yang benar-benar memperluas apapun ability siswa, apapun itu. Dan siswa GIS itu sangat membuka kegiatan-kegiatannya untuk membebaskan kreativitas siswa itu. Oke, wah keren sekali. Rasti?
Kalau untuk saya sendiri simpel aja ya misal. Jadi saya paling suka itu karena di GIS saya merasa diapresiasi akan potensi saya itu sangat disupport, baik itu teman-teman saya, baik itu guru-guru, dan itu mengajarkan saya, oh iya saya harus lebih semangat karena saya dapat support dari teman-teman dan guru-guru seperti itu. Oke, keren sekali. Terima kasih loh untuk kehadirannya Kalista Azra dan Faika Rasti apa tadi kamu? Tendri Awaru. Keren sekali. Terima kasih untuk kehadirannya di podcast Global Islamic School, produktif, podcast edukatif. Gimana, sudah cukup teredukasi atau belum? Dengan datang ke sini. Mudah-mudahan sudah ya. Bismillah. Dan mudah-mudahan podcast episode 2 kali ini itu cukup bisa mengedukasi, memberikan banyak manfaat buat teman-teman di luar sana. Kita nyebutnya sahabat GIS ya. Buat sahabat GIS di sana. Nanti jumpa lagi di episode selanjutnya. Kita punya list banyak tamu yang akan kita hadirkan di sini. Jadi terus tonton podcast GIS ya. Saya nggak mau bilang subscribe padahal barusan saya bilang. Ya, oke, dan saya nggak mau nyuruh kalian like padahal saya barusan bilang like ya. Tapi tetap apa ya istilahnya, stay tune kali ya. Bukan stay tune, pantengin ya. Wah, ini bahasanya 2000-an sekali. Oke, pokoknya begitu. Terima kasih sudah menyaksikan, sudah mendengarkan. Kita ada di YouTube untuk lihat ada tampilan orangnya. Kalau mau dengerin audionya aja kita juga ada di Spotify. Oke. Terima kasih dari saya. Terima kasih Kalista Azra. Terima kasih Kalista. Rasti. Terima kasih untuk OSIS SMP dan OSIS SMA. Terima kasih Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.